Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari libur, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena kemarin kita sulit mencari jadwal yang cocok untuk kuliah pengganti, maka disepakati kuliah hari ini tidak ada penggantinya, tapi saya tetap merekam kuliahnya untuk bantuan belajarnya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, maaf, bisa ditanyakan melalui forum atau melalui message di e-learning Japri, atau melalui email, atau boleh juga ditanyakan minggu depan sebelum kita membahas materi metode searching. Oke. Kita membahas hari ini, yang akan dibahas adalah beberapa metode jaringan syaraf tiruan supervise yang lain. Kita akan mengenal bedanya apa sih dengan yang sudah kita bahas 2 minggu lalu dan minggu lalu, yaitu Hebbian dan perseptron. Untuk yang awal, kita bahas metode Adeline. Ini diperkenalkan oleh Widder dan Hoff tahun 60 dan merupakan singkatan dari Adaptive Linear Neuron. Kemudian arsitekturnya mirip dengan perseptron, jadi neuron inputnya langsung dihubungkan ke neuron output. Tapi ini ada tambahan, ada tahap pengembangan pada modifikasi bobotnya, itu modifnya berupa aturan delta atau least mean square. Kita lihat nanti. Nah, ini arsitektur jaringannya. Mirip banget dengan perseptron. Di beberapa neuron input, lalu ada tambahan satu bias, dihubungkan langsung ke neuron outputnya. Tapi, di sini yang membedakan dengan Hebb dengan perseptron adalah penggunaan fungsi aktivasinya. Jadi kalau di Hebb dan perseptron kemarin, baik di tahap pelatihan maupun saat pengenalan pola, fungsi aktivasinya itu sama. Sedangkan kalau di Adeline, fungsi aktivasinya saat tahap pelatihan ini menggunakan fungsi identitas, jadi nanti nilai Y atau Fnet-nya itu sama dengan net. Lalu saat tahap pengenalan pola, fungsi aktivasinya menggunakan biasanya bipolar seperti ini. Jadi kalau netnya lebih besar sama dengan nilai threshold-nya, nilainya 1, kalau lebih kecil nilainya minus 1. Di dua perbedaannya dengan perseptron, itu bobotnya dimodif dengan aturan delta, kemudian penggunaan fungsi aktivasinya. Kita lihat untuk modifikasi bobot. Nah, modifikasi bobot ini dibuat sedemikian hingga errornya minimum. Error di sini adalah kuadrat selisih antara T atau target dan Y atau Fnet atau keluaran jaringan. Di error sama dengan E sama dengan T min Fnet lalu dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat Fnet-nya itu sama dengan net sama dengan penjumlahan XI kali bobot ditambah bias ini. Kemudian selama tahap pelatihan, jadi selama tahap untuk memodifikasi bobot, itu biasanya inputnya tertentu, sehingga yang berubah-ubah nanti biasanya adalah nilai bobotnya ini. Jadi error ini nanti tergantung dari nilai bobot atau fungsi dari bobot WI. Dari sini bisa diturunkan kecepatan penurunan errornya. Di DE dibagi DWI sama dengan minus 2, lalu dikalikan T min Fnet-nya, lalu dikalikan XI. Atau kalau singkatnya sama dengan minus 2
dikali T min Y dikali XI. Nah, dari sini kita dapat perubahan bobotnya adalah delta WI sama dengan alfa, lalu dikalikan T min Y, lalu dikalikan XI. Nah, nilai alfa untuk kalau kemarin supaya mudah di perseptron itu kita pasang 1 langsung. Kalau misalnya ingin lebih halus, meskipun tahap latihannya lebih lama, itu kita turunkan. Nah, kalau di sini biasanya kita pilih yang kecil dulu, 0,1 umumnya. Kemudian kalau ingin lebih cepat, tahap latihannya bisa kita perbesar dikit-dikit. Nah, tahap latihannya, jadi karena fungsi aktivasinya beda, jadi kita bedakan algoritmanya supaya tidak keliru. Jadi tidak disatukan algoritmanya. Nah, untuk yang tahap pelatihan, di awal, ini yang kita lakukan ada inisialisasi bobot, bias, lalu learning rate, dan toleransi kesalahan. Inginnya toleransi kesalahannya berapa. Kemudian, selama nilai delta WI-nya yang maksimum, jadi dari beberapa nilai delta WI, kita pilih nilai yang maksimum, lalu kita bandingkan dengan batas toleransi. Kalau nilainya masih lebih besar dari batas toleransi, maka iterasi tetap dilakukan. Ini kita set aktivasi unit masukannya, XI sama dengan SI, kemudian kita hitung respon unit keluarannya, net dan Y-nya. Y-nya juga nilainya sama dengan net karena fungsi identitas yang dipakai. Kemudian kalau keluarannya masih belum sama dengan target atau Y tidak sama dengan T, kita perbaiki bobot dan bias menurut persamaan ini. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta WI. Dengan delta WI-nya itu sama dengan alfa, lalu dikali T min Y, lalu dikali XI. Untuk bias baru, sama dengan bias lama, ditambah alfa, lalu dikali T min Y. Nah, algoritma yang untuk pengenalan pola, kalau kita misalnya udah dapat ini nilai bobot dan biasnya setelah nilai bobot delta bobot maksimum itu sudah sama atau lebih kecil dari batas toleransi, kita bisa masuk ke tahap pengenalan pola dengan fungsi aktivasi yang digunakan adalah umumnya bipolar. Jadi bukan identitas lagi, tapi fungsi bipolar. Untuk proses pengenalan polanya, tahapnya adalah inisialisasi bobot dan bias sesuai hasil pelatihan. Jadi kita lihat di contoh. Kemudian untuk setiap masukan X, lakukan ini. Kita set aktivasi unit masukan, XI sama dengan SI. Kemudian kita hitung respon unit keluarannya, net sama dengan jumlahan dari XIWI ditambah B. Lalu kita berlakukan fungsi aktivasi Y. Y sama dengan Fnet, sama dengan 1 kalau nilai netnya lebih besar sama dengan 0, atau minus 1 kalau netnya lebih kecil dari 0, atau tergantung nilai threshold yang dipilih nanti. Misal, ini supaya seragam dan mudah, contohnya dipilih fungsi logika N. Sama seperti Hebbian dan perseptron kemarin. Kemudian untuk inisialisasinya, yang dipilih di sini untuk representasi masukan dan keluarannya menggunakan bipolar. Bentar ya.
Oke, saya balik lagi. Kemudian untuk bobot sinapsis dan bobot bias awal, kita pilih WI-nya 0 semuanya, lalu biasnya 0. Kemudian batas toleransi kesalahan dipilih 0,05, lalu learning rate-nya, alfanya 0,1, dan dipilih threshold-nya 0. Ini trial threshold-nya boleh, bukan 0. Nah ini untuk representasi masukan dan keluaran di bipolar yang digunakan. Kemudian parameter pelatihannya alfanya 0,1, lalu batas toleransinya 0,05, arsitektur jaringannya ini. Yang kita cari yang ini dulu, nilai W1, W2, dan biasnya, bobot biasnya. Ini untuk tahap pelatihannya. Untuk epoch pertama, ini inisialisasi, berarti 0 semua dulu yang dipakai. Kemudian kita pakai untuk menghitung nilai net Y yang di pasangan input target pertama. Sini netnya XI kali WI tambah B di 1 kali 0 tambah X2-nya 1 kali W2-nya 0 tambah biasnya 0. Berarti netnya 0. Y-nya fungsi identitas di sama dengan nilai net. Kemudian kemudian untuk nilai T min Y-nya berarti T 1 kurangi 0. Nilainya 1. Kemudian kita lakukan perubahan bobot. Di sini perhitungannya delta WI dengan alfa kali T min Y kali XI. Di sini alfanya tadi 0,1, T min Y-nya 1 kali XI-nya. Kalau X1 di sini 1, berarti 0,1 kali 1 kali 1, dapat 0,1. Lalu yang DW2-nya 0,1 kali 1 kali 1, 0,1. Lalu DB-nya, nah ini, maaf ini ada kesalahan, harusnya alfa dikali T min Y. Jadi 0,1 dikali 1. Dapat 0,1. Setelah itu dijumlahkan seperti biasa dengan yang sebelumnya. 0 tambah 0,1, 0,1, 0 tambah 0,1, kemudian 0 tambah 0,1. Dan kita pakai ini untuk pasangan input target yang berikutnya. Kita hitung netnya. Sini XI-nya 1 kali W1-nya 0,1 tambah X2-nya minus 1 kali 0,1 ditambah biasnya 0,1. Di hasilnya 0,1, Y-nya sama 0,1. Kemudian T min Y min 1 dikurangi 0,1. Dapat minus 1,1. Dan kita hitung perubahan bobotnya. DW1 di sini. Jadi 0,1 dikali minus 1,1 dikali 1. Dapat minus 0,11. Lalu DW2 0,1 dikali minus 1,1 dikali minus 1. Jadi 0,11. Kemudian DB-nya 0,1 kali minus 1,1 dapat minus 0,11. Udah jumlahkan dengan yang baris ini. Ini dapat minus 0,01,
lalu 0,21, lalu minus 0,01. Nah, ini pakai lagi ke pasangan input target yang ketiga ini. Kita hitung netnya kayak ini, kemudian Y-nya sama dengan net, lalu target kurangi Y, dapat minus 1,21. Lalu hitung perubahan bobotnya, alfa kali T min Y kali XI-nya. Untuk biasnya berarti alfa dikali T min Y. Bobot barunya jumlahkan dengan yang ini, yang baris sebelumnya. Nah, nanti dapat bobot barunya ini kita pakai untuk pasangan input-output yang keempat. Maaf, input target yang keempat. Sama, kita hitung netnya, kemudian kita hitung Y-nya, lalu kita hitung T min Y, lalu hitung perubahan bobotnya menggunakan ini alfa kali T min Y kali XI, lalu yang biasnya berarti alfa dikali T min Y. Lalu jumlahkan dengan bobot yang sebelumnya. Nah, di sini setelah epoch pertama selesai, sudah 4 iterasi, ternyata kita lihat yang maksimum di sini nilainya DW1 dan DW2, 0,07. Nilainya masih lebih besar dari 0,05. Berarti kita harus melakukan iterasi ke epoch kedua. Nah, yang ini kita pakai ini di epoch kedua ini. Sama prosesnya seperti tadi, kita hitung netnya, Y-nya, T min Y, kemudian perubahan bobot, lalu bobot barunya untuk masing-masing pasangan input dan target. Nah, di sini yang terakhir, kita lihat untuk perubahan bobot, yang maksimum di sini 0,02, DW1 dan DW2. Ternyata nilainya sudah lebih kecil dari 0,05. Sehingga epochnya kita hentikan di sini. Ini hasil yang terakhir ini, bobotnya, ini kita pakai untuk tahap pengenalan pola. Nah, ini. Di bobotnya untuk W1 dapat 0,29, W2-nya 0,26, nah bobot biasnya minus 0,32. Kemudian kita hitung nilai netnya. Untuk nilai net masih sama, jadi penjumlahan XI kali WI lalu ditambah bias. Nah, di sini baru untuk nilai Y-nya bukan menggunakan fungsi identitas lagi, tapi menggunakan fungsi bipolar ini. Ini kalau lebih besar sama dengan 0, nilainya 1 ini. Kalau lebih kecil dari 0, nilainya minus 1. Nah, di sini untuk logika N, jaringan sudah bisa mengenali pola dengan batas toleransi 0,05. Cukup 2 kali saja epochnya. Nah, dibanding kemarin yang perseptron bisa lebih dari 2 epoch. Nah, kemudian kalau misalnya alfanya kita perbesar, apa sih pengaruhnya? Misal yang tadi, kita coba nilai alfanya kita ganti jadi 0,2, bukan 0,1 lagi. Nah, di sini setelah epoch pertama selesai, prosesnya sama seperti yang tadi. Di sini kita lihat untuk perubahan bobotnya, yang maksimum 0,05 ini sudah sama dengan nilai toleransi. Berarti iterasinya bisa kita hentikan, jadi cukup 1 epoch saja. Nah, jadi lebih cepat nih iterasinya dibanding kalau
learning rate-nya kecil. Tapi hati-hati, kita harus milih-milih nanti kalau menggunakan ini. Kalau nilai alfanya terlalu besar, iterasinya bisa loncat jauh sehingga bisa melewati bobot optimalnya. Jadi ada yang kelewat, jadinya nanti malah nilai toleransinya bukannya konvergen tapi divergen, malah makin membesar. Nilai errornya bukannya mendekati nilai toleransi tapi malah menjauhi. Itu yang perlu hati-hati. Kemudian yang tipe berikutnya M-Adeline atau Many Adeline. Nah, ini jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa adeline. Jadi hasilnya satu jaringan baru dengan satu layer tersembunyi. Nah, cuma di sini dia ada layer tambahan di sini. Tadinya yang di adeline ada X1, X2 bias. Nah, ini X1, X2 aslinya bias yang ini. Langsung terhubung dengan Y. Nah, di sini ada tambahan lapisan sebelum masuk ke Y, misalnya ada antara Z1 dan Z2. Ini biasanya jumlah neuron di lapisan antara itu sama dengan jumlah input. Cuma di sini kalau ada tambahan satu neuron, berarti nambah satu bias. Ada tambahan Z2, berarti nambah satu bias lagi. Jadi total ada 3 bias di sini. Jadi ini seolah-olah dihitung nilai, jadi ini seperti neuron output pertama, kemudian ini neuron output kedua, dari sini baru masuk ke neuron output yang totalnya. Jadi pemberlakuannya untuk neuron yang ini harus ada tambahan bias, yang ini juga harus tambahan bias. Nah, yang ini, yang total harus ada tambahan bias juga. Nah, ini hanya ringkasan aja, bisa dibaca silakan. Maaf. Sekarang kita lanjut ke tipe yang berikutnya, yaitu backpropagation. Nah, ini kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada keterbatasan dalam pengenalan pola pada single layer. Jadi layernya cuma satu aja, dari input langsung terhubung ke output. Nah, kemudian keterbatasannya ini ditambah hidden layer untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit, tapi konsekuensinya pelatihannya waktunya lebih lama daripada yang single layer. Ini bedanya dengan M-Adeline, kalau untuk backpropagation, biasnya cukup seperti ini. Jadi misalnya kita nambah satu layer tersembunyi, itu bias yang digunakan ya ini, yang dari bareng input, sama-sama dari input. Untuk yang output, berarti nanti tinggal tambah bias di sini. Jadi tidak masing-masing seperti M-Adeline ini. Ini menjadi satu. Nanti ini beda-beda nilai bobot biasnya. Kalau nanti saya ada tambahan lagi, jadi yang ini jadi layer tersembunyi. Ini ada layer baru, layer outputnya. Nanti tambahkan satu bias. Kemudian baru dihubungkan dengan yang bagian outputnya. Nah, ini yang jadi dasar untuk machine learning dan deep learning sebenarnya. Jadi maksudnya dasar untuk hidden layer. Jadi kalau dulu di awal-awal
Dan saya juga dulu maaf, cukup beberapa saja hidden layer-nya. Kalau sekarang sudah beribu-ribu hidden layer-nya. Mau nggak mau kita harus menggunakan bantuan komputer, tidak. Dulu pun harus menggunakan bantuan komputer, apalagi sekarang. Kita tidak bisa menghitung sendiri, terlalu lama. Tujuan dari dibentuknya backpropagation ini adalah kemampuan untuk mengenali pola berdasarkan pola sampel yang dilatih. Jadi lebih bisa mengenali pola. Meskipun trainingnya, pelatihannya itu jauh lebih lama dibanding yang hanya single layer. Nah, ini kalau kita lihat ini kita bisa pasang beberapa kamera dengan menggunakan backpropagation. Dan untuk hasil pengenalan pola pertama seperti apa, pola kedua seperti apa, nanti akan kemudian digabung jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ini hanya notasi saja, jadi penamaannya tidak harus seperti ini, bisa saja nanti dalam abjad, misalnya A-nya itu input, B sampai X itu hidden layer-nya, lalu Z itu output-nya. Kemudian fungsi aktivasinya ini digunakan untuk menentukan apakah sinyal dari input neuron diteruskan atau tidak ke neuron yang lain, dan digunakan juga sebagai dasar perubahan bobot di sini. Kemudian fase pelatihannya ada 3. Jadi kalau Hebbian, perceptron, Edelin itu fase pelatihannya forward, fase maju aja. Kalau backpropagation ini ada 3 fase. Di fase maju, pola input dihitung dari input layer sampai layer output, kemudian keluarannya dibandingkan dengan target. Nah, nanti setelah itu mundur. Dihitung, errornya udah dapet nih, jadi target dikurangi keluarannya, kemudian errornya dipropagasi mundur. Dibalikan dari output ke input. Jadi lamanya di sini. Di sini aja udah lama, karena berlapis-lapis. Setelah itu, dimundurkan, berlapis-lapis lagi. Nah, baru kalau sudah sampai ke layer input, dilakukan fase perubahan bobot. Nah, ini untuk modif bobot untuk menurunkan nilai errornya. Nah, ini kelemahan backpropagation. Jadi karena fasenya banyak, bolak-balik, jadi iterasinya itu lama. Kemudian tidak ada kepastian berapa kali epoch yang harus dilalui untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Mungkin kasus yang tesis S2 saya waktu itu ya saya batasi errornya lebih sama dengan atau lebih kecil dari 1 kali 10 pangkat min 3, atau kalau sudah 1000 kali epoch, udah berhenti. Kemudian untuk parameter optimasinya, biasanya ini tergantung dari pemilihan bobot dan bias awalnya, kemudian jumlah hidden layer-nya, lalu jumlah pola sampel dalam pelatihan, dan lamanya iterasi. Nah, untuk aplikasinya, untuk backpropagation ini biasanya untuk klasifikasi, pengenalan pola, peramalan, optimasi. Ini ya, ini ada contoh kasus aplikasi jaringan syaraf tiruan untuk
diagnosis kegagalan pada trafo daya. Ini biasanya metode diagnosa kegagalan itu dibuat berdasarkan pengalaman para ahli, baik konvensional atau yang berbasis pengetahuan. Nah, ada yang beda-beda pendapat nih. Jadi, perlu kemampuan yang baik untuk membuat kesimpulan karena metode yang berbeda tadi bisa jadi ada konflik antar metode. Nah, ini untuk mengatasi itu, konflik itu, kita coba nih misalnya untuk mengaproksimasikan pengetahuan dan pengalaman para ahli ini menggunakan neural network atau jaringan syaraf tiruan. Nah, di sini digunakan 2 tahap di proses pelatihan atau training atau belajar, kemudian proses pengujian atau penggunaan. Saat proses training, sampel datanya ini dimasukkan ke jaringan, terus bobotnya kita diubah secara iteratif melalui berapa kali epoch. Kemudian prosesnya besar, jadi ada banyak iterasi untuk mencapai akurasi yang diinginkan. Kemudian untuk penggunaan, kalau misalnya kita kasih nilai tertentu, jaringan harus mengeluarkan hasil yang benar. Nah, ini di sini yang digunakan MLP atau multi-layer perceptron. Jadi kalau tadi Adeline, kalau dipasang banyak itu jadinya M Adeline. Kalau perceptron ini bisa juga kita pasang jadi banyak dengan menambahkan lapisan seperti backpropagation, dan biasanya juga digabung dengan backpropagation. Ini nama lainnya ada multi-layer perceptron. Misal kita milih hidden layer-nya ada 2, lapisannya ada 2, kemudian ada masukannya, inputnya ada M buah, keluarannya ada N buah. Multi-layer perceptronnya ini dipilih dengan pertimbangan ini. Itu masalah diagnosis kesalahan. Pada trafo ini lebih menyerupai masalah pemetaan nonlinear, tapi kompleks. Kemudian input dan outputnya variabelnya ganda dan tidak ada relasi linear antara input dan output. Kemudian MLP ini bisa mengaproksimasikan banyak fungsi. Semakin banyak hidden layer-nya, semakin banyak lapisannya ini, jaringannya semakin baik, tapi kerumitannya meningkat. Kemudian MLP ini menggunakan pelatihan supervise, yaitu backpropagation, dan dari tahun 2000-an sampai sekarang, sampai pengembangannya untuk deep learning sekarang itu terbukti mampu menyelesaikan banyak masalah yang sulit. Misalnya inputnya kita milih konsentrasi gas dalam cairan trafo, dalam minyak trafonya. Misalnya konsentrasi gas H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO, dan CO2. Kemudian vektor keluarannya bisa berupa representasi kondisi normal atau overheating atau discharge atau cellulose degradation. Nah, ini datasetnya. Jadi dataset yang kita pilih untuk sampel input ke output ke target. Ini kita pilih beberapa untuk kondisi normal, untuk kondisi overheating, kondisi discharge, baik corona atau arcing, dan cellulose degradation. Kemudian setiap sampel datanya harus mengandung konsentrasi gas dalam minyak trafo ini. Diambil sampel-sampelnya tertentu, kemudian nanti belajar
Topologinya bebas, tergantung kita mau mendesainnya seperti apa. Tentu semakin banyak layernya semakin baik. Kalau jumlah input-outputnya itu tergantung dari keperluan. Kemudian bisa seperti ini, misalnya topologi M2M3. Berarti ada 3 layer. M-nya ini neuron input, 2M ini ada di hidden layer, di 2 kali jumlah neuron input, lalu 3 ini 3 neuron di outputnya. Kemudian bisa juga M2M1, jadi ada 3 layer, M neuron input, 2M neuron di hidden layer, lalu 1 output. Ada juga, misalnya kita milih mau lebih baik lagi, M3M93. Berarti M neuron input, lalu di hidden layer pertama jumlah neuronnya 3M, lalu di hidden layer kedua jumlahnya 9, lalu outputnya 3. Nah ini nama alternatifnya untuk topologi MLP, multi-layer perceptron. Ada single output one hidden layer, misalnya ini. Nggak selalu ini, bisa juga yang lain. Misalnya ini 2M jadi 3M, 4M, dan lain-lain. Atau M sendiri. Kemudian multiple output one hidden layer ini. Jadi outputnya ada 3. Kalau ini cuma 1. Lalu multiple output two hidden layer. Misalnya nih, 3M dengan 9 ini. Outputnya 3. Nah, ini setiap topologi dihitung derajat akurasinya, kemudian dipilih yang terbaik. Kalau topologi single output, ini berarti ada 1 keluaran aja, di kondisi normal aja, atau overheating aja, atau discharge aja, atau Soulless degradation aja. Kemudian kalau misalnya kita pakai topologi multiple output, berarti kita bisa pakai seluruh kondisi sekaligus. Contohnya ini. Vektornya yang untuk inputnya ada 5, di M-nya 5, gasnya yang terukur sampelnya hanya 5 ini. Jadi 5 neuron input, X1 sampai X5, dan misalnya kita pilih 2M untuk hidden layernya, berarti Z1 sampai Z10. Lalu outputnya 3, jadi masing-masing merepresentasikan yang pertama normal, kedua overheating, lalu yang ketiga discharge. Kemudian misalnya seperti ini, inputnya 7 yang dipakai, kemudian hidden layernya ini 3 kali neuron inputnya, jadi ada 21, lalu outputnya cuma 1, jadi representasi Soulless degradation aja. Nah ini hal yang bisa dipertimbangkan untuk mendesain jaringan syaraf tiruan, terutama multi-layer perceptron. Untuk kasus kegagalan trafodaya, kita bisa mengambil beberapa aspek ini. Jadi milih set data trainingnya, inputnya, sampelnya harus seperti apa, targetnya harus seperti apa. Kemudian training perseptronnya, multi-layer perseptronnya, lalu optimisasi topologi multi-layer perseptron. Memang kalau di awal-awal ini ya harus coba-coba juga. Di mungkin gambaran kalau untuk tugas akhir biasanya cukup ambil 1 aja nyoba, lalu dianalisis gagal atau enggak, kalau berhasil keberhasilannya berapa persen. Kemudian kalau lanjut ke magister, seperti kasus saya dulu itu membandingkan beberapa desain JST yang digabung dengan Fuzzylogic waktu itu. Jadi beberapa desain topologi, jadi tidak hanya 1.
Kemudian ada juga yang dibandingkan dengan yang unsupervised. Nanti dipilih yang terbaik yang mana. Nah, untuk milih set data trainingnya, ini kenapa perlu dipertimbangkan? Karena set data training ini bisa mempengaruhi kecepatan pelatihan dan kinerja jaringan. Jadi kalau ada sampel data yang membingungkan, ini tentu saja proses trainingnya sulit untuk dilakukan. Jadi jangan sampai misalnya harusnya nanti targetnya kondisi normal, sampelnya yang diambil bukan untuk kondisi normal, tapi kondisi overheating. Itu jadinya masalah. Jadi harus konsisten. Kemudian batas konvergesi training jangan terlalu fleksibel. Jadi harus agak longgar. Ini kalau terlalu fleksibel, agak ketat. Jadi kalau terlalu fleksibel, ini akurasi pengujiannya bisa di bawah ambang yang ditentukan. Tapi kalau terlalu ketat, proses training ini biasanya sangat lama, lalu bisa juga terjadi overtraining. Jadi akurasi trainingnya tinggi, tapi akurasi testingnya rendah. Jadi ya memang harus latihan, berdasarkan pengalaman, dimilih yang seperti apa. Yang tidak terlalu fleksibel dan tidak terlalu ketat. Lalu untuk proses trainingnya, untuk trainingnya sendiri, ini ada parameter yang harus dipilih tepat untuk menjamin konvergensi, lalu waktu trainingnya cepat. Misalnya, gimana sih cara milih parameter learning rate-nya, lalu memilih momentum konstannya. Kalau misalnya terjadi overtraining, ini bisa diatasi dengan dua alternatif. Di proses trainingnya di-cut, diterminasi lebih awal dengan membatasi jumlah pelatihan. Seperti yang kasus saya, nah kalau udah 1000 epoch, ya udah berhenti. Nah, tapi ini akurasi pengujiannya jadinya memang berkurang. Atau milih sampel data pada set data training, pilih yang konsisten, buang yang konflik. Di ini bisa meningkatkan kecepatan training dan akurasi pengujian. Untuk untuk optimisasi topologi, nah ini topologi dikatakan optimal kalau konvergesi trainingnya cepat dan akurasi pengujiannya tinggi. Jadi kedua syarat itu harus dipenuhi. Jadi ya tergantung lagi kembali ke yang ini tadi, parameternya yang dipilih. Nah, ada jadi sebenarnya untuk aplikasinya sudah banyak. Kalian mau coba-coba pun silakan. Kemudian selain multi-layer perceptron, ada tipe lain juga yang bisa digunakan kalau misalnya untuk ini, diagnosis kegagalan trafo daya. Bisa pakai LVQ, atau modular network, dan lain-lain. Yang saya berikan di sini yang dasarnya bisa diikuti, nanti yang tipe lain itu bisa diikuti. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk desain, ini perlu memperhatikan optimisasi pemilihan vektor masukan dan optimisasi topologi jaringan supaya akurasinya meningkat dan proses training testingnya cepat. Oke, mungkin itu saja rekamannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.